Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya, hari ini saya coba tayangkan perjalanan saya bersama keluarga menuju pantai Botutunuo di Desa Botutunuo, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jadi kita dari kota Gorontalo kira-kira menempuh jarak sekitar 17 sampai dengan 20 km menuju ke tempat ini, dan jalan akses menuju ke pantai Botutunuo ini cukup lancar, dan transportasi juga menuju ke sana tersedia. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa menggunakan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi dengan membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 sampai 35 menit. Nah, teman-teman sekalian, kondisi jalan menuju lokasi pantai Botutunuo pun lumayan bagus ya. Dan ini jalannya rata, pengaspalannya bagus. Namun karena dia terletak di dataran atau lembah, maka akses jalannya dia berkelok-kelok, dan kadang kita akan melalui beberapa tebing yang cukup ekstrim. Namun ini tidak terlalu membahayakan ya, karena sepanjang perjalanan juga pengemudi ataupun kendaraan yang lalu lalang juga tidak terlalu banyak, dan kita bisa memanfaatkan waktu untuk melihat tayangan ketika kita menuju ke pantai Botutunuo ini. Sepanjang jalanan itu ada wilayah pantai Leato juga yang cukup bagus untuk kita lihat. Jadi tidak perlu juga kita serabutan atau tidak perlu dengan terlalu cepat dalam mengemudi, karena pemandangan di sekitarnya, samping kiri kanan saya nanti saya akan perlihatkan, ini view-nya cukup bagus. Jadi view sebelah kiri saya itu view pegunungan, dan view kanan saya itu view pantai. Teman-teman sekalian, dengan perjalanan yang begitu menyenangkan ini, kita juga dapat melihat berbagai perkembangan yang ada di sekitaran Desa Botutunuo ataupun desa-desa sekitar menuju ke sana, karena di sini nanti teman-teman bisa melihat bangunan-bangunan ibadah yang konstruksinya sudah cukup bagus, di detail sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul mencerminkan daerah ini memiliki penghargaan yang tinggi terhadap tempat-tempat ibadah. Dan rute yang kita lalui ini pun walaupun dia cuma satu akses jalan untuk menuju ke lokasi dari kota Gorontalo, kita juga bisa belok kanan ketika berada di Bandaran Tugu Saronde kalau kita dari kota Gorontalo ya. Kemudian kita belok kiri menuju Jalan Jalaluddin Tantu. Selanjutnya kita akan mengambil arah kanan menuju Jalan Mayordullah kalau kita dari kota Gorontalo. Kita ikuti saja jalan tersebut, lalu arahkan ke Jalan Laksamana Marta Dinata dan masuk ke Jalan Trans Sulawesi. Sekarang saya sudah berada di Jalan Trans Sulawesi. Jadi ini menyusuri Jalan Trans Sulawesi memang terdapat deretan pantai maupun perbukitan, dan bukit-bukit yang kita lewati juga maupun pemukiman. Ini masjid yang saya lewat ya, sebelah kiri saya tadi. Konstruksinya bagus, walaupun areanya atau lahannya sempit, tetapi konstruksinya bagus. Dan kita akan menyusuri Jalan Trans Sulawesi yang memang terdapat di deretan pantai. Nanti teman-teman sekalian, arah jalan ini bisa terhubung dengan kabupaten di provinsi lain, di provinsi Sulawesi Utara. Jadi kita bisa masuk lewat jalan akses ini, jalan ini menuju ke Kabupaten Bolmong Selatan. Jadi seperti itu. Nah teman-teman sekalian, jika kita sudah menyusuri Jalan Trans Sulawesi, memang akan terdapat
banyak deretan pantai dan kita dapat mengikuti petunjuk jalan juga untuk memanfaatkan aplikasi Google Maps mengarah ke Pantai Botutunu'u. Kita tadi sudah di pintu gerbang ya menuju ke wilayah Desa Botutunu'u dan kawasan wisatanya. Perlu diingat teman-teman bahwa pantai ini memiliki banyak lorong, bahkan di sini kalau tidak salah ingat ini ada 7 lorong yang bisa kita masuk dan semua akses lorong ini diberikan tanda yang jelas ya dengan menggunakan papan kayu. Jadi kalau kita masuk di setiap lorong ini, setiap lorong itu sampai ke tempat destinasi ya. Jadi ini spot-spot wisatanya ada di setiap lorong ini. Nanti setelah itu kita bisa cari tempat duduk-duduk untuk gimana kita santai-santai di tepi pantai yang ada kita mau tuju. Nah ini saya nanti mau lihat lorong mana nanti yang akan saya masuki dan kita ini coba memilih di lorong 2 ya. Jadi ini mobil kami atrak sejenak di sini karena ada tadi papan penunjuk menuju ke lorong 2 yang kita kemarin pernah sih ke situ, rupanya ini udah kita lewat. Nah ini dia teman-teman sekalian, saya masuk di jalan sini, masuk di lorong 2, nanti kita akan sampai di spot wisata untuk lorong 2 ini. Nah ini teman-teman sekalian, saya dan keluarga sudah masuk ke lorong 2 ini menuju tempat kita cari tempat duduk-duduk ya untuk santai-santai bersama keluarga. Dan di wilayah lorong ini juga kita akan nanti melihat banyak pilihan tempat duduk. Dan tempat duduk di sini kita duduk berjam-jam. Satu gazebo tempat duduk itu harganya murah banget ya, cuman 50.000 kita duduk sudah beberapa orang di satu gazebo itu. Dan gazebonya juga udah dibersih-bersih, udah disteril, udah disemprot disinfektan. Dan betul-betul di sini yang dijaga betul adalah tempat pembuangan sampahnya, kemudian kebersihan alas untuk tempat kita duduk-duduk itu. Nah ini dia teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke kawasan wisata di lorong 2. Nah ini tempat pilihan untuk kita duduk-duduk. Di sini nanti kita bisa memilih tempat-tempat yang mau kita duduki. Ini anak-anak teman-teman sekalian, belum hitungan 3 ini udah langsung masuk di pantai. Jadi ini anak saya sama mantu saya, anak saya 2 ini masih berjalan-jalan langsung ke pantai. Dan ini di area pantai bagusnya airnya ini memang betul-betul tenang, jadi kita juga kesempatan untuk mandi-mandi di sini bisa lebih aman. Karena kalau kita mau cari tempat yang santai membawa anak-anak memang harus hindari tempat-tempat yang deburan atau gelombangnya kuat, itu deras, nanti airnya bisa membahayakan keselamatan. Karena berjalan dengan anak-anak atau keluarga itu sangat berisiko apabila kita sendiri tidak ada cara-cara untuk memproteksi diri di tengah laut ataupun di tempat-tempat yang ekstrim ya. Jadi ini teman-teman sekalian, kita usahakan ketika berada di tempat ini selalu pikiran dan apa respon itu harus cepat. Tidak bisa kita kalau membawa keluarga itu sambil enak-enakan baring aja, karena jangan-jangan ada yang sudah terjadi tanpa kita sadari. Kita lagi lengah-lengahnya ini misalnya di bawah ombak ataupun ada gangguan dari dasar laut, apakah dia binatang laut atau apa ya, atau
kita tidak tahu apa yang terjadi, kita udah santai-santai, kita tidak memikirkan keselamatan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau mau datang ke pantai seperti ini, diperbiasakan untuk kita tetap waspada, jangan lengah sama sekali, karena dengan deburan dan angin pantai seperti ini kan bisa orang mengantuk. Jadi jangan sampai kita datang di sini bersama anak-anak, kita lagi santai-santainya langsung ngantuk karena mau tidur, rasa angin sepoi-sepoi sampai ketiduran, apalagi nih kajebonya bersih-bersih. Jangan sampai kita mau tidur. Nah, kalau kita mau tidur, resiko pertama itu kita tanpa sepengetahuan kita ada hal-hal yang membahayakan, kita itu tidak bisa bergerak cepat. Nah, ini teman-teman sekalian, tempatnya udah disemprot desinfektan. Kemudian ini alasnya ini menurut owners di sini sering setelah bergantian orang itu langsung dibersihkan dengan air sabun ataupun disemprot, kemudian dijemur, setelah itu kering digulung lagi. Nanti kalau ada pengunjung yang baru dibuka lagi untuk pengunjung berikutnya. Jadi mereka usahakan tempat ini tidak menjadi satu catatan hitam kalau ada orang datang dia tertular, terpapar karena datang di pantai ini, duduk di gazebo ini. Jadi mereka seperti itu, mereka sampaikan mereka tidak ingin punya image buruk dari tempat yang mereka kelola. Jadi ini sudah diusahakan selalu dalam keadaan steril. Jadi saya ini pilih lorong 2, tempatnya cukup recommended ya, dan tidak terlalu banyak kerumunan. Karena memang di masa pandemi ini yang paling kita patuhi sekuat-kuatnya ya, kita patuhi benar adalah bagaimana kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa terus menerapkan 3M, jadi menggunakan masker, kemudian selalu rajin mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer, kemudian jangan lupa kita menjaga jarak. Nah, salah satu upaya kami menerapkan ini juga menjaga jarak ya, kita tidak memilih tempat-tempat yang banyak pengunjungnya, tetapi kita ambil tempat-tempat yang tempat ini tidak terlalu banyak orang ya. Dan ini kebetulan yang menggunakan beberapa gazebo ini cuman kita satu keluarga, berapa orang aja, 6 orang. Kemudian kita juga di sini datang di sini juga anak-anak ini mandi ya, saya pingin mereka mandi. Kemudian belajar ya berenang sedikit. Ini ada kakaknya yang ngajarin berenang. Saya pingin seperti itu agar mereka ini benar-benar juga di masa pandemi tidak mudah tertulari penyakit. Mereka bisa berjemur di sini dan kami bisa juga pesan makanan dan minuman ala kadarnya ya. Di sini ada, karena kita maunya pisang goreng aja, kemudian kita pesan ini teh panas, kita udah pesan ya. Jadi teh panas untuk 6 orang. Kemudian kita pesan mie ceplok, kemudian kita pesan juga pisang goreng di sini. Sambil nunggu-nunggu pesanan itu saya paling suka sekali di sini berjemur. Kemudian saya suka mengambil view pantai karena jarang-jarang kita itu liburan ataupun weekend kita datang di pantai, dan pantai itu sebenarnya punya banyak inspirasi untuk orang melakukan hal-hal yang positif, termasuk dia membuat konten dan sebagainya. Nah, ini teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini pantai saya perkenalkan lewat konten saya untuk teman-teman bisa datang di tempat ini. Tempatnya cukup bersih, lumayan bersih ya. Ini kita pesanannya kita udah nyampe di sini ya. Tempatnya lumayan bersih dan selalu kita diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan
Tempatnya juga ada fasilitas kamar mandi dan mandi cuci semua tersedia di sini kalau kita ada tempat parkirannya, dan lengkap di sini ya, airnya air bersih juga untuk kita mau bilas. Jadi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe channel saya. Kita berdoa dan berharap bersama semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa memanfaatkan waktu-waktu emas bersama keluarga, dan semoga aktivitas ekonomi dapat bangkit dengan berakhirnya pandemi, dan kita juga berdoa semoga di bulan Ramadan ini kita juga dapat beraktivitas ibadah. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.